Halo, aku Vian. Sehari-hari aku berkutat di dunia videografi dan konten. Selamat datang di channel Learn25LY, Learn to Fly, tempat aku bercerita tentang hidup, tentang kerjaan, hal-hal yang mungkin lagi aku pelajari. Teman-teman SMA aku kemarin tiba-tiba datang ke studio, satu circle yang mereka dulu tuh dekat banget, dan ya aku juga sering main bareng mereka. Tujuan mereka datang tuh sederhana banget. Mereka pengen foto bareng karena di lokasi mereka ketemu mereka gak dapet foto bareng karena suasananya mungkin lagi lumayan crowded ya. Nanti senang aku kesini. Lihat pe ibu-ibu ini sosok membayar, sumpah. Aku belum ibu-ibu Woy, ya. nanti malu kita lagi Nanti kesini kalau nggak bayar. Pian bilang aku ibu-ibu. Ya masa kita bilang mbak guru? Kalau nih ibu-ibu, Kakak guru. Ayo Nana pulang. kalau ibu, kalau ibu. Bapak naik level aku. Gimana maksudnya mbak naik level? Pian berapa kita perbayaran? Ada. Tapi suka aku Pian. Iya enggak apa-apa. Woy, nanti Oh ada tuh all you can choose. malu kita kesini lagi nanti. Dan di momen itu aku malah keinget satu fase dalam hidupku yang dulu sempet bikin aku bingung. Dulu waktu mulai kuliah, aku mulai merasa ada yang berubah. Teman-teman yang dulu dekat banget, yang hampir tiap hari ketemu, kalau mau nongkrong itu nggak mikir, tiba-tiba tuh jadi beda gitu. Pada akhirnya jarang komunikasi, sibuk dengan dunia masing-masing, nggak bisa ketemu terus karena memang jarak kuliah yang mungkin beda-beda. Dan pada akhirnya jadinya rasanya nggak sedekat dulu lagi gitu. Dan ya perubahan itu yang membuat aku jadi sempat bingung dan menjadi salah satu keresahanku. Pada saat ada kesempatan ketemu jadinya rada canggung. Bahkan malah kayak jadi sungkan gitu buat ngobrol duluan. Kayak ada jarak gitu tapi nggak kelihatan. Dan di kepalaku waktu itu cuma satu. Kok berubah ya? Dan ternyata bukan cuma aku. Beberapa waktu lalu salah satu temanku juga cerita kalau dia ngerasa ini temanku sekelas deket banget dulu kok kayak cuek banget ya sekarang ya. Kok rasanya berubah ya. Di situ aku sadar perasaan ini ternyata banyak dirasakan orang. Tapi makin kesini aku mulai sadar satu hal. Yang berubah itu bukan cuma mereka, aku juga. Kita semua berjalan ke arah yang berbeda. Hubungan baru, pengalaman baru, dan cara pikir yang juga ikut berubah. Dan mungkin yang dulu terasa aneh itu bukan karena kita menjauh, tapi karena kita sedang bertumbuh. Dan di proses bertumbuh itu, aku juga bertemu banyak orang baru. Ada circle kuliah, ada circle pekerjaan, ada circle yang isinya senior-senior semua, ada bahkan circle-circle yang umurnya di bawah aku gitu. Dan dari situ aku belajar bahwa hidup ini bukan soal mempertahankan satu lingkaran. Tapi bagaimana kita bertemu, belajar, dan bertumbuh dari banyak circle hubungan yang berbeda. Kalian kita, ibu-ibu datengin studioku guys, ya Allah. Ke segi 2 terlempat. Ibu belum. Ke calon ibu-ibu dah. Ayo, biar kita foto dulu. Ilah. Luar biasa. Dan kemarin saat aku melihat mereka lagi di studio, aku sadar satu hal. Mereka tetap berusaha menjaga hubungan itu. Meskipun gak setiap hari ketemu, meskipun hidupnya sudah berbeda-beda, dan mungkin yang berubah bukan kedekatannya, tapi cara kita menjalaninya. Sekarang aku melihatnya berbeda. Kalau ketemu teman lama, dihubungi oleh teman lama,
Aku nggak berusaha buat ngembaliin semuanya seperti dulu lagi. Aku nggak lagi membandingkan, kok sekarang nggak kayak dulu ya. Aku cuma nyapa seperti dulu, ngobrol seperti biasanya. Hal-hal yang kita pernah lakukan secara sederhana saja. Mungkin kita nggak sama lagi seperti dulu, tapi bukan berarti kita menjadi orang asing. Kedekatan itu memang bisa berubah, tapi kan kenangan akan selalu ada. Dan itu cukup. Dan sekarang kalau aku ngelihat studio ini, aku makin ngerasa bersyukur. Karena di tempat ini, aku nggak cuma ketemu dengan satu circle. Tapi ya, banyak circle itu akhirnya sering untuk berkumpul di sini. Senangnya adalah mereka membawa ceritanya masing-masing. Di studio ini banyak hal yang terjadi, obrolan ringan, obrolan yang serius, bahkan hal-hal yang mungkin nggak semua orang tahu ya. Tapi memang kalau di studio kita punya satu kesepakatan yang nggak pernah kita tulis. Apapun yang kita bicarakan di studio akan selalu ada di studio. Mungkin pada akhirnya yang penting bukan berapa sering kita bersama, tapi seberapa tulus kita hadir saat kita bertemu. Kalau kamu juga punya teman lama yang sekarang udah nggak sedekat dulu, mungkin nggak apa-apa. Karena bisa jadi mereka tetap teman. Hanya dalam versi yang berbeda.